Halo, selamat datang kembali. Saya Budi Siswanto dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Microsoft Form, Microsoft Quiz, dan memasukkan menjadi assignment pada Microsoft Team. Mau tahu seperti apa caranya? Pantengin terus. Baiklah, langsung kita mulai. Pastikan kita sudah berada pada halaman login di office.com dan ada beberapa cara untuk membuka Microsoft Form. Yang pertama, kita bisa langsung memilih pada icon form di sebelah sini, atau kita bisa memilih dari menu yang paling ujung, kemudian pilih form. Kita bisa menggunakan salah satunya. Kita coba yang ini ya. Klik form. Tampilannya seperti ini, dan di sini kita dibagi satu sampel asli dari Microsoft. Kemudian ada beberapa menu di atas. Kita akan langsung saja masuk ke My Form. Terlihat halaman saya masih kosong. Ada dua menu. Yang bagian atas adalah untuk membuat formulir biasa. Artinya tidak ada nilai pada setiap jawaban yang diisi oleh responden. Sementara yang di quiz itu mempunyai kunci jawaban karena ini khusus dibuat untuk membuat soal. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu New Form. Klik New Form. Pada halaman ini langsung kita diminta untuk membuat judul, jadi kita buat judul aja. Dalam hal ini saya kasih contoh survei Microsoft Form. Kemudian kita juga bisa memberikan deskripsi di bagian bawah, yaitu Enter Description, dan kita juga bisa menambah image. Ada icon image di sebelah kanan. Terdapat beberapa pilihan, antara lain kita mencari menggunakan Bing Search, atau kita memilih dari OneDrive kita. Begitu juga kita juga bisa melakukan upload dari komputer kita sendiri. Kita cari menggunakan Bing Search. Saya tulis Microsoft Form, kemudian klik search. Maka dia mencari. Saya ambil salah satu saja ikonnya. Saya ambil yang ini dan klik add. Nah, setelah berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti itu. Dia ada di bersebelahan. Saya tidak perlu masukkan deskripsi. Ini sebagai judul saja. Selanjutnya saya akan menambah pertanyaan, yaitu di sini. Mungkin pertanyaan saya akan sama semua dari awal sampai akhir, tetapi kita menggunakan menu yang berbeda. Yang pertama saya akan gunakan choice atau multiple choice. Saya tulis berapa bintang untuk Microsoft Form. Dalam hal ini saya kasih contoh 1, kemudian 2. Ternyata kolomnya di sini cuma ada 2. Untuk menambahkan, Bapak Ibu bisa pilih add option seperti ini. 3, atau cukup melakukan enter di keyboard. 4, enter 5, seperti itu. Kalau ada pilihan yang lain, maka bisa ditambah dengan add other option. Di bawahnya ada 2 menu lagi dan 1.3 untuk menu lebih detail. Kalau multiple answer berarti responden bisa memberikan beberapa jawaban pada satu soal ini. Tetapi kalau kita biarkan, dia hanya bisa memilih salah satu jawaban saja. Kemudian required ini digunakan untuk menjadikan soal ini wajib dijawab. Apabila tidak dijawab, maka soal ini atau survei ini tidak bisa dikirim. Selanjutnya ada menu titik 3 di situ. Kalau kita mau shuffle dari 5 pilihan jawaban tersebut juga bisa. Kemudian ini kan masih berbentuk multiple choice. Kalau kita mau menjadikan drop down juga bisa. Kita klik saja drop down. Jadi nanti pilihannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga bisa kasih subtitle dan add branching. Branching ini nanti kita akan coba bahas di akhir dari video ini. Karena kita tadi memilih ini sebagai drop down, maka opsinya nanti berbentuk drop down. Namun kalau kita pilih sebagai drop downnya kita buang centangnya, maka dia menjadi multiple choice. Berikutnya kita akan membuat soal yang lain dengan menambah soal di sini add new. Kalau kita tadi sudah memilih choice, mungkin kita bisa memilih di sini teks ya. Teks itu isian sederhana.
Jadi kalau soalnya begitu, nanti dibebaskan kepada responden untuk mengisi dengan angka yang ditulis tanpa ada pilihannya. Dan tentu saja opsi yang di bawah ini juga sama, tapi sedikit berbeda. Kalau yang multiple choice tadi bisa digunakan multiple answers, tetapi kalau pilihannya kita itu teks, maka kita bisa menjadikan dia jawaban singkat, atau kita mengklik long answer untuk jawaban yang panjang seperti paragraf dan sebagainya. Tentu saja required ini juga perlu jika dianggap soal ini adalah wajib diisi. Berikutnya kita tambah soal lagi, kita kasih rating. Nah, rating ini sama sih sebenarnya soalnya. Nah, nanti bisa ditentukan berapa bintang untuk Microsoft Form ini, nanti bisa ditentukan maksimal berapa bintang. Kalau ini 5 saja, dan simbolnya ini bisa diganti, apakah berbentuk angka seperti soal yang pertama tadi, atau berbentuk bintang simbol seperti itu. Dan sama aja, required mau dicentang atau tidak, silahkan diatur sendiri. Mari kita coba lagi untuk soal yang lain seperti tanggal. Kita juga bisa menentukan tanggal input ya, atau tanggal apa saja. Kemudian ada menu yang lain di sini lebih banyak, ada ranking, ada like. Like itu seperti begini. Berapa bintang untuk aplikasi Microsoft Office berikut? Di sini saya tulis Word, dan selanjutnya saya tulis Excel. Nah, ini bisa ditentukan. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi tidak selalu harus begini. Boleh dengan tulisan, teks, dan sebagainya, bebas tergantung dari soal yang akan kita ajukan kepada responden. Kita akan coba nambah lagi. Di sini ada Net Promoter dan sebagainya. Tetapi kita akan coba masukkan section. Nah, section ini adalah pembatas antara semua soal yang bagian atas ini dengan soal yang bagian bawah ini. Sebagai contoh, untuk section yang kedua ini saya khususkan untuk upload dokumen. Begitu. Jadi untuk upload dokumen saya letak di section kedua, sehingga nanti kalau sudah menjawab semua soal itu akan ada menu next untuk mengupload dokumen. Jika sudah selesai kita membuat soal, kita sudah memberi gambar dan sebagainya, kita juga bisa menentukan tim di sini. Nah, tema ya. Ini kan masih default warna hijau, kita bisa pilih yang bergambar seperti ini. Silakan pilih, ada beberapa template di situ. Bebas dipilih salah satu. Nah, seperti itu. Kemudian jika sudah, kita juga bisa melihat previewnya. Preview di klik. Nah, ini adalah tampilan pada halaman komputer. Ya. Sementara kita juga bisa melihat bagaimana pada smartphone. Seperti itu. Nah, ini tampilannya. Tema yang saya pakai, soal-soalnya ini seperti tadi ya. Kemudian kita bisa memilih bintangnya, kemudian kita masukkan tanggal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau sudah, tadi kan kita mau memakai section tuh. Jadi kalau kita klik next, dia akan masuk section ke upload dokumen. Kalau sudah, klik submit. Kita back. Nah, selanjutnya kita bisa share dokumen ini dengan mengklik menu share di sini, dan ada beberapa option juga di sana. Contohnya ini ada 2 ya, anyone with link can respond. Berarti siapapun yang mempunyai link, yang kita kasih linknya, dia bisa memasukkan jawabannya mengikuti survei ini. Tetapi perlu dicatat bahwasannya saat ini Microsoft tidak memperbolehkan responden dari luar untuk mengisi apabila kita meletakkan menu soal yang ada upload dokumennya seperti ini. Jadi kalau dia ada
soal yang harus upload dokumen, dia tidak diperbolehkan. Oke, kemudian kalau kita mau membatasi hanya untuk organisasi ini atau sekolah ini, maka only people in organization can respond. Jadi orang luar tidak bisa respon. Kalaupun dia harus respon, harus minta izin. Atau kalau yang atas ini, dia tidak perlu login, tetapi ini di off kan ya. Selanjutnya klik aja copy, dia akan sudah tercopy dan kita bisa kirimkan link tersebut melalui aplikasi chat yang lain atau website dan sebagainya. Selain itu, di sampingnya ini ada QR code, kita bisa kasih untuk sekedar scan di handphone dan langsung dia akan menuju ke soal yang kita buat ini. Atau kita bisa embed di website. Di sini sudah ada kodenya, kita tinggal embed saja, maka soal ini pun akan tampil. Selanjutnya ada yang terakhir adalah kita langsung bisa email ke orang tertentu. Demikian. Nah, dari form ini masih ada satu menu titik 3. Kita bisa melakukan setting ya. Kemudian yang tadi itu di sini tapi di grey out ya. Jadi di sini pilihannya hanya dalam organisasi saja yang bisa memberikan respon, dan ini ada centangnya. Kalau kita klik maka nama orang tersebut akan langsung kelihatan. Kapan kita bisa menerima respon tersebut juga kita bisa setting di sini, tanggal mulainya kapan, jam berapa, dan akan berakhir mulai tanggal berapa sampai jam berapa. Kemudian kita juga bisa menentukan yang terakhir adalah customize thank you message. Jadi kalau responden itu mengirim survei yang kita berikan ini, kata-kata terakhirnya itu apa? Jadi ada tulisan terima kasih, data Anda telah berhasil dikirim atau dan sebagainya. Secara default sudah ditulis yaitu your response was submitted. Demikian. Oke. Ini bagaimana cara membuat form. Mari kita lihat bagaimana cara membuat kuis. Apa bedanya? Kita tutup saja ini. Kalau kita tutup, dia akan otomatis tersimpan di menu form. Saya tutup. Mari kita lihat di form. Nah, ini adalah survei yang kita buat tadi. Kita menggunakan menu new form. Sekarang kita buat new quiz. Nah, new quiz sama nama quiz di sini. Nah, gitu kita juga bisa memberikan description. Kita juga bisa mencari image seperti langkah yang kita lakukan untuk membuat form tadi. Bedanya adalah apabila kita memasukkan soal. Contoh ini, saya ambil multiple choice. Soal 1. Jawaban benar. Jawaban salah. Jawaban salah. Seperti itu. Jadi kalau di form menu-menu seperti ini tidak ada. Tidak ada tanda centang untuk memberikan jawaban itu betul atau salah. Jadi kalau ini contohnya yang jawaban benar saya centang seperti ini, dia adalah menjadi kunci jawaban dari soal 1 ini. Selanjutnya kita bisa memberikan poin untuk soal ini, contohnya 2 poin. Saya tulis 2 di sini, maka soal itu menjadi kuncinya adalah 2 poin. Dan kita juga sama bisa memilih timnya. Kalau di kuis itu lebih bervariasi ya, karena dia ditujukan untuk menarik siswa. Kemudian previewnya juga sama, ada preview untuk komputer dan ada preview untuk mobile. Dan nanti apabila soal atau form yang kita sudah buat ini telah diisi dan disubmit dari responden, kita bisa melihat responnya di sini ya. Nanti akan terhitung ada berapa orang yang sudah menjawab soal ini. Kemudian average score ada nilainya di situ dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa create summary, kemudian kita bagikan kepada orang lain untuk melihat rekap dari hasil soal yang kita sudah ujikan seperti itu. Kemudian kalau nanti di sini sudah terjawab, kita bisa review jawaban dari siswa satu persatu. Contohnya
Soal pertama dia menjawab betul, maka kita kasih contohnya good job. Tapi kalau dia salah, kita seharusnya jawabannya adalah A dan sebagainya. Kemudian untuk post score, kalau kita klik maka soal itu akan dikembalikan. Setelah kita koreksi, dikembalikan kepada siswa, dan siswa tersebut dapat melihat berapa nilai dari kuis yang sudah kita berikan tadi. Pada dasarnya tidak ada terlalu berbeda antara Microsoft Form dengan Microsoft Quiz Form. Cuma itu tadi pembedanya adalah ada kolom untuk memberikan nilai atau kunci jawaban dari setiap soal berikut dengan poinnya. Itu saja. Sekarang apabila kita sudah membuat soal, kita tutup saja dan kita kembali ke kelas tim kita untuk memasukkan soal tersebut ke dalam ruang kelas. Jadi sekarang kita pilih menu Teams, katakan seperti ini. Saya pilih di kelas 7 SMP, dan ada dua perbedaan di sini ya. Di bagian atas itu ada assignment, dan di samping juga ada assignment. Sebenarnya kita cukup bisa membuat langsung menulis di sini saja. Kasih judul tugas ataupun kuisnya, kemudian kita paste linknya di sini, maka nanti akan terpost. Tetapi di Microsoft Teams ini sudah disediakan ruang untuk assignment, jadi kita bisa memakainya. Apa beda antara assignment di sebelah kiri dengan assignment di atas? Oke, yang sebelah kiri ini apabila kita mau membuat soal dan kita mempunyai beberapa kelas, maka kelas itu akan tampil di sini semuanya. Sehingga kita memilih kelasnya dulu, baru kita akan membuat soalnya. Sementara kalau di assignment yang bagian atas itu akan langsung membuat soal di kelas yang sedang kita buka ini. Contohnya ini adalah kelas TIK 7 SMP, berarti soal ataupun assignment dan kuis itu ditujukan untuk ruang kelas ini. Jadi kita pilih yang atas saja, assignment yang atas, klik. Oke. Di sini ada menu create. Kita create quiz. Langsung kita dialihkan ke halaman di mana kita membuat form tadi. Nah, yang bawah ini adalah form survei biasa, sementara yang atas ini adalah kuis soalan yang akan diberikan kepada siswa. Jadi saya mau pilih yang ini, jadi klik yang ini, nama kuis. Kemudian next. Nah, kuis itu sudah masuk berada di sini. Kasih petunjuk di sini. Oke. Nah, di sini ada total poinnya berapa. Kita berikan di kelas berapa. Kemudian bisa ditentukan siapa saja yang bisa mengerjakan, apakah hanya siswa tertentu atau all student. Pilih aja all student untuk semuanya. Kemudian date due, kapan soal itu akan berakhir dikerjakan, dan waktunya jam berapa. Seperti itu. Kalau sudah, klik discard apabila mau cancel, klik simpan apabila mau jadi draft, dan klik assign apabila soal itu langsung mau diposting ke halaman siswa. Dalam hal ini kita klik assign aja. Sudah. Berarti sudah ada satu soal di sini, satu soal yang sudah dipost dan nanti akan dikerjakan sampai batas waktunya adalah besok jam 11.59 malam. Begitu. Jadi setelah jam itu habis sudah tidak dapat dikerjakan lagi. Kita juga bisa melihatnya di sini tampil pada channel general seperti ini. Ya, kita lihat. Dan ini tentu saja sudah tampil juga pada halaman siswa. Persis seperti apa yang kita lihat pada halaman guru itu. Berikut juga saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan platform yang lain. Tentu ada perbedaan ya, ada perbedaan kelebihan dan kekurangannya. Silahkan tentukan sendiri mana yang paling cocok, mana yang paling
memudahkan. Demikian video saya pada hari ini. Jangan lupa saksikan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.